Kenapa salah satu orang gitu ya, calon pelanggan itu memilih salah satu ISP? Oke. 42% ya, itu memilih salah satu ISP dikarenakan referral dari temen atau family. Oh, di zaman sekarang loyalty aja sudah tidak memadai lagi gitu ya? Iya, karena kenapa? Kalau loyal aja, itu artinya kita meet the expectation. Jadi kalau misalnya contohnya internet gitu ya, oke, internet nggak putus-putus, itu yang diharapkan, itu standarnya gitu. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara podcast dari Redaksi Siswa. Sebuah podcast yang membincang topik bisnis, marketing, entrepreneurship, leadership, dan seputar dunia usaha. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan Hari Konsumen Nasional yang baru saja kita peringati. Dan kali ini topiknya adalah dari loyalty ke advokasi, saatnya brand mendengar lebih dalam. Untuk membincang hal tersebut, kami sudah kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Hutomo Siswanto. Beliau adalah VP Marketing Biznet. Kita tahu Biznet adalah perusahaan infrastruktur yang memberikan layanan internet berkecepatan tinggi. Sekarang sudah ada di lebih dari 180 kota ya Pak ya? Betul sekali. Nah, jadi kita akan mengajak Pak, saya manggilnya Mas Tommy, untuk mengeksplor dan mengelaborasi bagaimana Biznet nih di era sekarang, era ketika konsumen punya kekuatan yang luar biasa dengan HP-nya mereka, aspirasinya mereka bisa memberikan rating yang bisa bintang 1 sampai bintang 5, bisa memberikan satu foto yang diunggah yang kemudian bisa menjadi viral dan itu mempengaruhi kinerja sebuah produk atau sebuah brand, layanan mereka bisa terpengaruh gara-gara itu. Mas Tommy, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di acara Redaksi Siswa. Saya mau bertanya awal dulu Mas, ini bagaimana Biznet memaknai Hari Konsumen Nasional ini? Karena tentunya Biznet kan selalu memperbarui layanannya dari waktu ke waktu. Nah, barangkali terasa nih kalau dari waktu ke waktu tuntutan konsumen tuh semakin demanding ya, seperti itu. Gimana Biznet melihat dan merasakan tekanan ini? Betul, memang zaman sekarang gitu ya, aktivitas digital itu sangat tinggi gitu ya. Nggak cuman dari kecil sampai dewasa gitu. Sekarang aktivitas digital zaman sekarang itu sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan 5 tahun lalu, itu growth-nya pun kita lihat tuh sangat tinggi aktivitas digital. Yang pasti adalah kepuasan pelanggan itu menjadi fokus utama kita gitu. Apapun yang kita lakukan di dalam company, apapun aktivitasnya company, itu fokusnya ke pelanggan. Makanya di dalam struktur organisasi kita tuh sampai ada satu divisi yang kita namakan customer experience. Jadi kita selalu guidance dari customer belum registrasi sampai post registrasi pun kita jaga masalahnya. Karena problem itu pasti selalu ada ya. Cuman gimana kita bisa menyelesaikan masalah atau problem dari konsumen itu dari awal bisa terjawab sampai akhir, sampai jadi pelanggan pun kita masih terus jaga gitu sih. Ini menarik ya. Jadi misinya adalah menurunkan digital divide, kesenjangan, dan memang sementara ini harus kita akui akses internet masih di Jawa dan di Jawa pun mungkin di kota-kota besar gitu ya. Dan kemudian tadi keinginannya adalah filosofinya adalah bisa memuaskan konsumennya. Iya. Nah, dari selama ini upaya untuk memuaskan pelanggan itu barangkali apa sih strategi yang dibuat oleh Biznet? Oke, jadi kalau ngomongin strategi ya, jadi kepuasan pelanggan itu kita mesti tahu dulu consumer journey-nya seperti apa. Consumer journey. Ya, jadi karena kepuasan pelanggan itu startnya itu kita tahu dari
praregistrasi gitu. Oh, oke. Praregistrasi itu harus sampai misalnya jangan terlalu ribet gitu. Kalaupun registrasi pun, instalasinya pun Cepat. misalnya cepat gitu, teknisnya datangnya bajunya harus rapi. Jadi Iya. seperti kayak gitu tuh, hal-hal seperti kayak gitu kita berikan training dari awal gitu. Untuk jadi kita salah satu credo ya, credo di Biznet itu semua karyawan Biznet itu merupakan bagian dari customer care. Jadi nggak cuma customer care aja nih yang ngurusin keluhan pelanggan apa segala macam. Jadi customer satisfaction is everybody business. Yes, termasuk juga teknisi di lapangan. Termasuk juga pokoknya kita lah, karyawan semua. Kita punya karyawan tuh lebih dari 5.000 ya. 5.000. Dan itu yang diajarkan dari awal training masuk itu yang nomor satu itu. Semua karyawan Biznet adalah bagian dari customer care gitu. Jadi fokusnya tuh lebih ke pelanggan terus gitu. Apapun yang kita lakukan gitu. Jadi bukan cuma urusan ini ya, apa namanya, orang yang teknisi, orang marketingnya, sebenarnya semua itu jadi concernnya Betul. karyawan gitu ya. Iya, jadi ya kita kadang-kadang tuh ada sebagai contoh ya, orang finance gitu ya. Tapi ada customer temennya komplain gitu, tapi ini bukan bagian saya bagian finance gitu, tapi bagian finance itu tetap menerima gitu, komplainnya apa, minta billing ID, tiketnya berapa, nanti akan kita teruskan ke CE gitu. Dan menurut saya yang salah satu yang paling penting itu konsumen kalau misalnya ada apa-apa itu harus diupdate gitu, jangan sampai kalau misalnya ada problem atau apa ya udah kita selesaikan. Jadi dalam internal sendiri pun kita itu ngukur dari tiket, kalau misalnya ada masalah, tiket itu dibuatnya jam berapa sampai closing pun itu kita usahakan selesai di bawah 2 jam. Tiket itu apa maksudnya? Tiket itu kalau misalnya ada Komplain. kan mengeluarkan nomor tiket. Oke, nomor komplain katakan itu. Nomor komplain. Gitu. Jadi kita usahakan, kita selalu monitor itu weekly. Nah, dari internal pun kita monitor weekly, dari luar pun kita selalu setiap tahun itu ngadain survei untuk kita sebutnya Customer Satisfaction Index. Jadi kita ngelihat customer kita, kenapa mereka milih kita, kenapa juga mereka nggak milih kita, atau mereka berhenti dengan Biznet. Nah, kita selalu review itu. Jadi makanya balik lagi kan, semua apa yang kita lakukan itu balik lagi ke konsumen. Mas Tommy, itu tadi Mas Tommy nyinggung consumer journey ya, dari praregistrasi, kemudian instalasi, kemudian penggunaan, mungkin nanti setelah itu pembayaran segala macam seperti itu, dan pada saat komplain seperti apa gitu ya. Sejauh ini dari consumer journey ini yang paling kritikal di mana, Mas? Menurut saya ya nggak ada satu hal tuh yang paling kritikal. Semuanya kritikal. Semuanya itu ya, karena masing-masing itu menurut saya tuh ada pain pointnya masing-masing gitu dari konsumen gitu, yang kita mesti jawab lah gitu. Dari preregistrasi pun kadang-kadang kok ini websitenya misalnya nge-lag, kadang-kadang lewat live chat gitu ya, Pak saya mau join gitu, kok ini responnya lama, kayak gitu pun ada masalahnya sendiri. Dalam waktu penjadwalan teknisi kalau misalnya customer yang nggak di rumah gimana, atau customer yang lagi pergi atau kayak gimana, itu kan semua mesti ada pain point yang mesti dijawab customer journey-nya. Setelah jadi customer pun itu menurut saya juga penting gitu loh. Oke, mereka udah berregistrasi, sudah berlangganan, bayar setiap bulan gitu, apa yang mereka dapatkan? Yang pasti mereka dapatkan itu yang kita bisa janjikan adalah pelayanan yang terbaik, internet yang nggak putus, lancar terus, bandwidth yang besar. Nah, itu yang kita tawarkan gitu. Jadi setiap journey-nya itu menurut saya sih nggak ada yang nggak penting gitu, semua masih penting gitu. Mas, saya pengen tahu, ini kan persaingannya cukup kencang gitu ya di antara para provider. Kalau Biznet sendiri merasa nggak itu konsumen ini mudah sekali nih berganti ke lain hati gitu, atau kemudian mereka tuh biasanya bisa loyal karena faktor-faktor apa? Ya, jadi kita ngomongin kalau misalnya dari awal dulu ya. Kenapa kita juga ngadain research ya? Kenapa salah satu orang gitu ya, calon pelanggan itu memilih salah satu ISP? Oke. 42% ya, kalau nggak salah sekitar 42%. Itu memilih salah satu ISP dikarenakan referral dari
temennya. temen atau family Oh, gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya kita sebagai bisnis nggak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer kita, sudah pasti mereka nggak akan rekomend bisnis ke yang lain. Gitu kan, bener kan ya? betul. Jadi kita balik lagi ngomonginnya ke kepuasan pelanggan. Kepuasan Karena pelanggan. kepuasan pelanggan itu bisa dampaknya itu besar sekali gitu. Sebagai contoh, kita mau close to 1 juta. Kalau satu orang aja subscriber bisa referral satu orang, kita sudah double our business gitu. Tapi kalau misalnya customer kita yang hampir 1 juta ini nggak happy dengan kita, mereka nggak referral gitu. Bahkan kalau misalnya ada teman atau keluarga yang mau join satu ISP gitu, mungkin di blog jangan pakai ini gitu, ini jelek gitu. Kalau misalnya kualitasnya bisnet bagus, itu kan pasti di referral gitu. Iya, Itu iya. salah satu yang kita lakukan gitu. Kita tahu pentingnya konsumen gitu. Jadi kita nggak pikirin itu bukan konsumen di luar bisnet gitu. Kita fokus aja gimana caranya kita pastikan customer bisnet itu puas. Ya, ini pemirsa, ini menarik dalam konteks Hari Konsumen. Jadi loyalty bisa menjadi advokasi, jadi bisa menjadi advokator, Pak ya. Iya. Mas ya. Jadi dia bisa word of mouth, menjelaskan dan kasih referensi ya. Iya betul. Kalau ngomongin advokasi itu, saya sebagai marketer ya, itu kayak dream banget gitu kan. Karena itu udah, kalau kita ngomongin funnelnya itu udah top banget. Topnya. Advokasi, di bawahnya dia loyalty. Jadi Iya. kalau loyal aja tuh menurut saya tuh kurang cukup gitu. Di zaman sekarang loyalty aja sudah tidak memadai lagi gitu ya. Iya, karena kenapa? Kalau loyal aja itu artinya kita Buat meet the diri- expectation. Buat dirinya juga, dia buat Iya. dia aja ya. Meet the expectation. Jadi kalau misalnya contohnya internet gitu ya, oke, internet nggak putus-putus, itu yang diharapkan, itu standarnya gitu. Tapi di bisnis sendiri kita punya campaign tahun ini yang kita namakan beri koneksi lebih. Beri koneksi lebih. Di situ, di mana campaign tersebut adalah kita memberikan bandwidth 30% tanpa ada biaya apapun. Sebagai contoh, misalnya pelanggan itu berlangganan 150 Mbps Oke. per bulan. Asal mereka dapat 150 Mbps, itu mereka akan happy kan. Tapi kita tanpa ada biaya apapun, kita tuh naikkan up to 200 megabyte Mbps. Diinformasikan dulu nggak itu? Sebenarnya kita informasikan, cuman itu berlaku untuk semua pelanggan gitu. Jadi mereka, ekspektasi saya itu 150, Udah cukup gitu. Tapi kita kasih lebih di campaign ini 200 Mbps. Artinya apa? Artinya kita berusaha untuk exceed the expectations gitu. Beyond. Yes, gitu, betul. Extra mile. Iya. Karena kita juga paham ya. Dari bangun tidur itu mungkin awal-awalnya kita Langsung buka HP itu. hampir dari pagi sampai malam. Iya, betul. Seputarnya internet semua gitu. Iya, udah nggak. Kebutuhan internet itu semakin besar gitu. Jadi kita sadar, tapi kita nggak mau bebankan ada biaya apapun. Jadi kita secara gratis kita kasih bandwidth lebih, seperti kayak gitu. Memang bahkan ada yang bilang sekarang ini bukan sembako lagi. Jadi kan sembako itu udah tambah lagi jadi 10, kayak internet cepat atau paket datanya ada kan, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi kalau kota-kota besar ya, kalau menurut pengalaman saya, kota-kota besar itu internet itu menjadi semacam kayak geser ke primary, kebutuhan utama. Primer ya. Nah, tapi mungkin di second atau third tier city itu mungkin masih secondary. Oke. Nah, itu kita harus edukasi sebenarnya, edukasi ke masyarakat yang terutama di second tier city gitu, karena itu merupakan customer journey juga. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kan kita, kalau misalnya kita subscribe ke internet, ya kita bayar dulu, tapi kita nggak dapat apa-apa nih. Kita pulang itu tangan kosong, tapi kita udah bayar dulu nih buat instalasi dan bulan pertama, baru berapa hari kemudian teknisi datang. Ya. Gitu. Nah, di second atau tier city ini, itu kadang-kadang itu kok saya bayar, tapi saya nggak dapat apa-apa nih pulang. Mereka masih punya mindset seperti itu. Gitu. Kita terus melakukan edukasi seperti itu dibutuhkan sih untuk
kota-kota yang bisa bilang kecil, kota-kota masih kecil lah gitu. Literasi digitalnya cuman juga belum terlalu baik gitu. Oke. Mas, tahan dulu ya, saya ada beberapa pertanyaan. Pemirsa, kita mulai panas nih, karena saya juga menyimpan beberapa pertanyaan buat Mas Tommy. Jangan kemana-mana setelah yang lewat berikut ini. Pernahkah kita menghitung berapa jam yang terbuang untuk menunggu? Itu kenapa kita butuh koneksi lebih. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu, oh sayangku. Bisnet, beri koneksi lebih untuk lebih hidup. Sempurna. Pemirsa, terima kasih sudah menunggu. Sekarang kita akan mulai lagi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan kalau berikan komen, tolong kasih masukan supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi di masa mendatang. Mas Tommy, Ya. ini kita menyinggung soal tadi kan kota-kota tier 1, tier 2, seperti itu. Bisnet sendiri apa nih upaya untuk tadi bisa mencapai misinya untuk mengurangi kesenjangan digital? Gimana Mas Tommy? Jadi kalau ngomongin kota lapis 2 atau lapis 3 ya, sekarang tuh kebutuhan digitalnya pun cukup tinggi, bisa dibilang sama dengan kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya. Yang kita sudah lakukan sampai per hari ini, itu kita terus melakukan ekspansi jaringan. Seperti Bapak mention di awal, kita sudah hadir lebih dari 180 kota di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa kita itu berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan digital yang ada di Indonesia. Di tahun 2024, kita Bisnet itu sudah menyelesaikan salah satu proyek besar yang kita namakan Bisnet Nusantara Cable System 1. Bisnet Nusantara Cable System 1. Apa itu? Nah, itu adalah kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan juga Pulau Bangka. Ya, jadi dan juga setelah proyek itu kelar tuh tahun lalu. Dan di tahun ini pun kita sudah start lagi nih proyek yang kita namakan Bisnet Nusantara Cable System 2 yang menghubungkan Jawa ke Pulau Bali dan juga ke Kalimantan. Oh, jadi tadinya ke barat, barat ya? Barat. Sekarang ke Bisa bilang ke atas, ke Pulau Bali dan juga ke Kalimantan. Oke. Betul. Jadi istilahnya tuh kita paham ya bahwa kebutuhan internet itu tinggi, nggak cuma di kota besar. Jadi kita secara perusahaan pun mau investasi untuk kabel bawah laut itu, untuk jadi semuanya itu nanti Indonesia akan terkoneksi. Iya. Itu kalau udah terkoneksi, ini investasi kan cukup besar pastinya ya 1 dan 2 itu. Targetnya bisa reach atau nambah berapa banyak pelanggan, Mas Tommy? Oke, kita nggak muluk-muluk sih. Seperti udah bilang tadi ya, kalau misalnya pelanggan kita bisa revert ke 1 pelanggan saja, kita sudah double our business. It's our goal itu sih sebenarnya untuk sekarang ini. Nah, Mas Tommy tadi kan sempat nyinggung persaingan. Ya, tentu semua pengen yang terbaik. Kalau dari sisi positioning itu apa sih Bisnet? Kemudian diferensiasinya apa sih Bisnet di dunia yang begitu cepat ini, ISP yang cepat ini? Ya, yang pasti itu mungkin saya pernah mention sebelumnya gitu, Bisnet itu berkomitmen untuk memberi bandwidth yang besar untuk konsumen. Karena aktivitas digital sekarang itu semakin besar, butuh yang namanya bandwidth lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah upload dan download simetris. Apa tuh? Mau pemirsa biar tahu upload download simetris ini apa sih? Nah, sebagai contoh ya, upload dan download kan itu kecepatannya sama. Sebagai contoh, 150 Mbps download.
itu uploadnya pun sama 150. Itu disebut dengan simetris tadi. Iya, karena dulu itu kita nggak begitu. Kita kebanyakan itu mungkin downloadnya lebih cepat. Tapi sekarang banyak seperti online sellers lah, butuh live kan. Kalau live itu kan download juga. Oh iya, Ya, betul. gitu kadang-kadang. Maka itu kita salah satu campaign kita itu upload dan downloadnya harus simetris. Itu kita mengajak masyarakat untuk paham bahwa internet itu nggak cuma asal connect aja ke internet, tapi butuh bandwidth yang besar, butuh upload dan download yang simetris, dan juga di belakangnya itu untuk mensupport dua ini itu butuh teknologi yang handal gitu, yang terkini gitu untuk mensupport dua ini. Itu yang kita campaign kita sekarang yang kita bisa deliver ke customer kita gitu. Tadi kan slogan atau semboyan atau apa tekad tahun ini adalah beri koneksi lebih Iya. gitu ya. Nah, strateginya apa tuh selain tadi kabel yang kualitasnya mungkin diperbaiki, layanan yang ditingkatkan, apalagi tuh Mas Tommy kalau boleh tahu. Jadi kalau misalnya ngeliat kata-katanya aja ya, beri koneksi lebih ya. Mungkin saya pernah udah mention sebelumnya gitu ya. Jadi untuk semua customer pelanggan Biznet itu kita bisa memberikan ekstra 30% bandwidth. Yang tadi itu. Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya customer itu subscribe di 50 Mbps, pas dia install pun dia merasakan 65 Mbps secara gratis. Itu yang kita maksud dengan beri koneksi lebih. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah upload dan download simetris tadi itu yang saya ngomongin tadi. Nah, itu merupakan salah satu gabungan campaign kita sekarang itu. Mas Tommy, ya ini kan menarik ya. Konsumen dikasih lebih. Nah, konsumen itu biasanya kalau udah akhirnya tercapai di titik ini, awalnya di sini ekspektasi ternyata dikasih lebih, maka standar kepuasan mereka kan di sini nih. Iya. Begitu terjadi sesuatu, itu komplain, dan mereka tuh sekarang komplainnya tahu sendiri. Bisa galak-galak, Iya. bisa ganas. Netizen galak. Dan netizen selalu benar, maha benar katanya. Gimana dari sisi menjaga service level dan kemudian menangani tadi komplain yang namanya netizen ini yang kadang-kadang bisa begitu liar gitu. Apa yang saya pelajari ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa masalah itu di lapangan itu bisa aja terjadi gitu, mulai dari kabelnya putusnya digunting secara sengaja, oknum gitu ya. Ada juga beberapa juga nggak sedikit juga digigit sama tikus. Itu hal yang terjadi di lapangan gitu. Tapi apa yang kita lakukan itu yang pertama adalah kita perhatikan downtime itu berapa lama. Kita cek. Kita selalu target itu kalau misalnya ada komplain itu harus di bawah 2 jam. Itu harus kelar. Jadi Harus kelar. Kita targetin 2 jam. Kalau misalnya di atas 2 jam yang dibutuhkan misalnya masalahnya lebih besar lagi gitu ya. Itu paling penting itu adalah konsumen selalu diupdate. Gitu. Kadang-kadang ini udah 2 jam nih, udah 3 jam. Kok nggak ada update? Ini konsumen tuh bingung gitu loh. Ini sudah dikerjain, prosesnya sampai mana? Gitu. Jadi kita selalu update. Maupun di email, ataupun WhatsApp, ataupun telepon, kita selalu update konsumen. Kita kirim fotonya, teknisi sudah di lapangan. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu sangat di-appreciate oleh customer. Gitu sih. Iya, karena memang kesel kalau kita misalnya nggak tahu sampai di mana gitu kan. Betul. Jadi konsumen itu bingung, ini sudah diproses atau didiamin atau di mana. Nah, itu kita juga pembelajaran dari sebelumnya gitu. Jadi kita selalu update, setiap kali ada progres kita update terus. Nah, ini terkait itu kan SOP-nya gitu ya. Bagaimana terkait dengan medsos nih, komplain lewat medsos gitu kan? Kan kadang-kadang dulu tuh ada tuh misalnya orang kesel nih, nih lemot atau apa segala macam. Apakah dimonitor terus nih? Itu merupakan bagian dari customer experience ya. Jadi timnya customer experience itu merespon. Dia biasa pertama yang ditanyakan itu nomor pelanggannya.
Kalau misalnya sudah komplain, nomor tiketnya berapa, nomor komplainnya berapa, biar di follow up. Nanti biasanya customer experience akan tanya ke brandsnya masing-masing, sudah proses sampai mana, apakah ada tim engineer yang sudah datang ke lapangan, datang ke customernya, sudah menanyakan apa enggak. Itu akan dimonitor terus sampai tiket itu atau komplain itu sampai close, kayak gitu. Mas, 2 jam itu apa nggak kelamaan nih, Mas? Menurut saya itu, ini ngomongin average ya. Oh, average. Ini ngomong average. Ada yang kadang-kadang tuh sebenarnya tinggal mereset modem pun, tinggal di reset pun sebenarnya Udah selesai. udah selesai. Tapi kalau misalnya yang lebih kompleks lagi, kabel putus atau kabelnya putus itu jauh dari mana-mana, itu kan butuh proses, butuh perjalanan. Kalau di kota besar mungkin macet lah, apa segala macam. Itu kita berusaha emang terus menurunkan durasi untuk downtime tersebut. Oke. Ini perkembangan teknologi kan sangat cepat ya dalam konteks corporate dengan customer relation. Bagaimana pemanfaatan misalnya sekarang orang nyebut AI katakanlah untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam memuaskan konsumennya, Mas? Ya, jadi kalau saya pribadi ngeliat ya, AI ini tuh bisa dibilang tuh sangat growing ya, terutama after pandemic gitu ya. Mungkin 6-7 tahun lalu kita nggak tahu AI itu apa gitu loh. Tapi sekarang tuh hampir semua orang tuh ngomong AI gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai masyarakat konsumen biasa, AI itu lebih ke menggather informasi gitu, lebih nanya gitu. Kok misalnya Google kan kita mesti cari nih webnya mana nih yang ada jawabannya. Tapi kalau AI itu semacam kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol bisa tahu jawabannya secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin bisnis, itu di 2025 ini sebenarnya bisnis sudah mengaplikasikan AI di customer service kita. Jadi kalau misalnya Bapak sudah masuk ke websitenya Bisnet Home, itu menggunakan fitur live chat, itu yang pertama kali menyambut adalah Bisnet AI. Awalnya aja. Iya, tergantung dari masalah atau pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaannya lebih complicated, itu bisa langsung AI itu refer ke customer service. Tapi kalau nanya soal produk, soal tiket sampai di mana, itu bisa dijawab oleh AI. Tapi menurut saya AI itu nggak berhenti di customer service ya. Jadi AI itu kalau di bisnis itu pemanfaatannya bisa lebih panjang lagi. Kita ngomongin untuk efisiensi, forecast, apa segala macam, itu bisa lewat AI. Makanya Bisnet pun paham gitu atas kepentingan AI sendiri. Makanya kita di tahun ini pun sedang membangun AI Center yang lokasinya di Jimbaran, Bali. Oh, AI Center. Iya. Itu apa sih, Mas? Itu sebenarnya kalau AI yang kita gunakan sekarang itu kita masih dalam tanda kutip sewa lah oleh existing AI gitu yang ada di luar negeri. Nah, tapi kalau misalnya AI Center yang dipunyai sama Bisnet, nanti servernya pun itu adanya di Bali, jadi punya kita sendiri gitu. Lebih gampang lah gitu istilahnya. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sekarang ini ya dengan begitu powerfulnya consumer dengan peralatan digitalnya, maka brand itu harus lebih mendengar apa yang mereka mau. Itu Mas Tommy setuju nggak? Setuju sekali ya. Benar-benar emang kalau perusahaan itu nggak punya fokusnya ke konsumen, itu makin lama akan ditinggalkan. Itu menurut saya. Regardless industri apapun ya. Mau industri ISP apapun, industri yang menawarkan. Pasti kan kalau sebuah perusahaan kan menawarkan produk ya. Produk either B2B atau B2C. Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya fokusnya perusahaan itu hanya jualan tanpa melihat kebutuhan pelanggan, itu makin lama ditinggalkan gitu. Jadi emang di hari konsumen ini tuh saya ingin mengingatkan lagi gitu bahwa pentingnya kalau misalnya sebuah perusahaan itu fokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Akhirnya memang konsumen itu raja ya. Jadi betul-betul harus didengerin. Consumer, apalagi sekarang istilahnya ada consumer journey, consumer experience. Begitu pengalaman, ini
Soalnya tadi kalau mereka puas bisa jadi advokator, Iya. jadi kasih referral dan terbukti kan. Sebelum advokator, mereka harus loyal dulu. Loyal dengan dulu, brand, nggak brand switcher gitu. Setiap Ya, kali ada pindah. yang murah, itu pindah apa segala macam. Baru nanti setelah mereka loyal, baru harapan kita itu naik ke advokasi. Oke, menarik Mas Tommy, tapi kita dibatasi waktu nih, nggak kerasa nih udah hampir 30 menitan ya. Nah pemirsa, perbincangan tadi sangat menarik dengan Mas Tommy, tapi sebelum kita akhiri, saya mau dengar Mas Tommy untuk memberikan closing statement. Monggo Mas. Di Hari Konsumen ini menjadi peringatan ya, bahwa pentingnya itu kita fokusnya terhadap kepuasan pelanggan. Tapi kepuasan pelanggan itu nggak cukup gitu. Kepuasan pelanggan itu harus didukung oleh teknologi di belakangnya. Oke, jadi dengan kemajuan teknologi harus bisa dimanfaatkan ya. Setiap perusahaan memanfaatkan ini ujungnya untuk mendorong, mensupport upaya perusahaan memuaskan pelanggannya. Kira-kira seperti itu. Nah, pemirsa, bahasan tadi juga sudah kita kupas di sini, Hari Konsumen Nasional di edisi cover story yang HSE Management di SWA edisi nomor 5. Bisa didapatkan di beberapa platform e-commerce di bawah ini. Mas Tommy, makasih banyak Terima kasih. atas waktunya di tengah kesibukannya untuk sharing tentang bisnis. Kami berharap bisnis semakin maju karena memang sekarang ini kan banyak sekali nih masyarakat yang berbisnis lewat e-commerce ya, live streaming segala macam. Jadi kalau lagi dagang tiba-tiba nge-hang gitu, nge-lag gitu, waduh. Penurunan juga ya jualannya kan. Betul. Oke, pemirsa, sampai jumpa di acara podcast dari redaksi SWA di edisi mendatang dengan topik yang tak kalah menariknya. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.